Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Semoga kali ini anak-anak semua dalam keadaan sehat selalu dan selalu diberkahi lindungan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, teman-teman, pada kesempatan kali ini Ibu akan membahas materi tentang rukun Islam. Apa itu rukun Islam? Rukun Islam adalah salah satu syarat jadi kita sebagai seorang muslim, agar kita seorang muslim itu menjadi sosok muslim yang sempurna bagi seluruh antar umat beragama. Pada pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan materi tentang rukun Islam. Apa itu rukun Islam? Ya, rukun Islam adalah salah satu rukun yang menjadi syarat muslim bagi seorang muslim. Kita sebagai seorang muslim itu harus mengerti rukun Islam itu ada apa saja. Karena kalau tidak dengan mengerti rukun Islam, maka iman kita sebagai umat muslim tidak akan sempurna. Sebelum kita membahas lebih dalam tentang rukun Islam, Ibu akan nanya nih, apa saja sih rukun Islam itu? Ya, yang pertama itu rukun Islam dengan membaca dua kalimat syahadat. Dua kalimat syahadat ini ada macam dari syahadat tauhid dan syahadat rasul. Yang kedua dengan melaksanakan sholat 5 waktu. Yang ketiga menunaikan zakat. Yang keempat menjalankan ibadah puasa bagi yang mampu. Yang kelima juga dengan melaksanakan haji dari kota Madinah ke Mekah. Dari 5 rukun Islam ini, kita sebagai muslim wajib menunaikannya. Jika syarat nomor 4 dan nomor 5 itu bagi yang mampu dilakukan, bagi yang mampu ya anak-anak. Nah, setelah kita mengetahui rukun Islam, Ibu akan membahas satu persatu tentang rukun Islam. Yang pertama, rukun Islam dengan membaca dua kalimat syahadat. Dua kalimat syahadat ini ada dua versi ya. Yang pertama ada yang namanya syahadat tauhid. Yang kedua ada yang namanya syahadat rasul. Syahadat tauhid itu yang berbunyi asyhadu alla ilaha illallah. Yang kedua syahadat rasul yang berarti kita harus beriman kepada rasulnya, yang berbunyi wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka dari itu kita sebagai seorang muslim itu harus mentauhidkan Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh mengesahkan maupun memusyrikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dari arti syahadat rasul yang kedua itu, kita sebagai umat Nabi Muhammad selalu patuh akan aturannya dan menjauhi larangannya, seperti kita berbuat yang tidak baik untuk sesama umat muslim. Itu tidak baik ya anak-anak buat kita sebagai seorang muslim. Yang selanjutnya itu rukun Islam dengan melaksanakan sholat. Sholat itu ada 5 waktu. Yang pertama ada subuh, kedua duhur, asyar, maghrib, dan isya. Ada berapa rakaat dari masing-masing sholat tersebut? Yang pertama ada subuh, ada 2 rakaat. Ada duhur, berapa rakaat teman-teman? Ya, ada 4. Asyar, ya 4. Maghrib, 3. Ya, betul sekali. Terus ada sholat isya, yaitu dengan 4 rakaat. Jadi kalau anak-anak melaksanakan sholat tersebut, itu hukumnya wajib dan jangan ditinggalkan ya anak-anak, karena itu bisa dosa. Kalian mau dosa? Enggak kan? Ya udah, jadi kalian harus tetap menjalankan rukun Islam yang kedua ini dengan baik dan mengetahui tata caranya. Nanti di kemudian hari Ibu akan membahas materi-materi yang berkaitan dengan tuntutan ibadah dengan sholat sehari-hari ya. Nah, untuk selanjutnya kita memasuki rukun Islam yang ketiga, yaitu zakat. Apa itu zakat? Zakat itu kita biasanya mengeluarkan harta sebagian untuk fakir ataupun miskin, yang disebut dengan bahasa lain juga bisa disebut dengan asnaf.
kapan waktu zakat biasa dilaksanakan? 3 hari atau 7 hari, 10 hari sebelum Lebaran Idul Fitri dirayakan. Karena kita sebagai umat muslim kan tentunya puasa 30 hari dalam sebulan. Nah, di situ kita waktu-waktu 3 hari sebelum Lebaran itu kita mengeluarkan zakat untuk para fakir dan miskin. Nanti ada golongan-golongan siapa saja yang menerima zakat. Tapi itu untuk bab di kelas yang lebih tinggi, anak-anak kita harus belajar yang lebih dasarnya dahulu. Nah, tujuan zakat tersendiri itu apa teman-teman? Ya, kita bisa menolong antar umat sesama muslim bagi yang membutuhkan, karena kita kan sebagai umat muslim harus saling membantu. Dan anak-anak juga kalau ada teman yang kesusahan dibantu dalam hal apapun itu, karena dengan melakukan hal-hal kebaikan kita akan dibalas kebaikan juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, zakat itu bisa dilakukan dengan kita mengasih beras, uang, ataupun makanan pokok. Nah, nanti pas kita mengeluarkan zakat itu ada panitia yang akan mengelola dari semuanya. Jadi nanti zakat tersebut yang kita sudah punya dan diberikan kepada panitia yang mengurus zakat akan dibagikan kepada fakir dan miskin. Selanjutnya ada rukun Islam yang keempat, yaitu puasa. Apa itu puasa anak-anak? Ya, puasa itu menahan rasa lapar dari waktu subuh sampai waktu maghrib. Yang biasa anak-anak lihat di setiap bulan puasa Ramadan, adakah yang di sini puasa bulan kemarin full? Ya, bagus, karena puasa itu menjadi salah satu pokok rukun Islam yang keempat. Tapi untuk teman-teman yang belum balik itu nggak apa-apa kalau batal puasa, tapi dibiasakan sejak dini untuk belajar puasa, karena puasa juga pahalanya banyak. Hal-hal yang biasa dilakukan di bulan puasa kan itu bernilai ibadah ya anak-anak, jadi kalian harus perbanyak ibadah seperti membaca Al-Quran, ngaji gitu. Di tempat kalian kan pasti ada ngaji, itu kalian diikuti dengan baik ngajinya agar pahalanya itu biasanya di bulan puasa digandakan 7 kali lipat. Maka teman-teman semuanya jangan sia-siakan kesempatan itu ya, biar anak-anak semuanya di sini itu pahalanya lebih banyak dan punya celengan untuk masuk ke akhirat nanti. Yang selanjutnya ibu akan membahas tentang rukun Islam yang kelima, yaitu haji. Apa itu haji? Haji itu menyengaja atau berasal dari bahasa qasdu yang artinya niat atau menyengaja. Niat ini itu untuk berziarah ke makam Rasulullah, dan kita akan mengelilingi Ka'bah di sana, karena Ka'bah di sini kan bisa dikatakan dengan rumah Allah, yang mana Mekah itu menjadi kota tanah suci, yang dimana juga tempat kelahiran dari Nabi Muhammad SAW. Semoga anak-anak semua di sini bisa diberi kesempatan untuk pergi ke makam Rasulullah SAW. Nah, untuk haji tersendiri itu ada 3 anak-anak, yaitu ada haji ifrad, haji qiron, dan haji tamatu. Nanti kalian akan dipelajari tentang masing-masing dari pengertian haji tersebut ya. Kali ini ibu akan menjelaskan hanya beberapa saja tentang pengertian dari haji-haji tersebut. Nanti di kelas tinggi kalian akan memperdalami lagi tentang materi-materi haji, puasa, haji, zakat. Itu nanti kalian akan dibahas dari kelas-kelas tinggi. Biasanya orang-orang yang haji di sini itu mengelilingi Ka'bah 7 kali, lari-lari dari Safa ke Marwah. Nanti materi itu akan diperdalami lebih dalam lagi kepada anak-anak semuanya ya. Dengan kunjungan haji ke Ka'bah atau ke Mekah dilakukan dengan berbagai rangkaian dan rukun syarat-syarat tertentu. Maka dari itu, kalian semuanya semoga diberi kesempatan oleh Allah dan rezeki yang banyak untuk pergi ke sana ya, amin. Dan berziarah ke makam Rasulullah SAW.
Ya, pembahasan tentang rukun Islam pada pertemuan kali ini telah selesai. Untuk anak-anak semua yang ingin bertanya, silahkan nanti kalian bisa tanya langsung ke ibu. Untuk penilaian pada materi kali ini, ibu akan mengasih soal terhadap anak-anak semuanya. Jika ada yang sulit, ditanyakan saja ya kepada ibu. Untuk itu, pertemuan pada kali ini dengan materi rukun Islam ibu akhiri dengan bacaan Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Kurang lebihnya begitu pembahasan dari ibu. Sekian dan terima kasih. Bila ada salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.